Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur, yang dulur di lembur, yang berada di kota. Kita akan melihat situasi suasana pagi di Taman Sri Baduga, Taman Air Mancur ya. Kita menyaksikan orang ini berfungsi salah satunya sebagai tempat olahraga untuk jogging ya. Kemudian ada teman-teman mereka lagi di depan kampus STI Dr. KZ Mutakin tuh. Itu mereka tempat kuliah. Nih angkot-angkot berlalu lalang. Dan kita kalau nongkrong di sini jadi teringat Kang Deddy Mulyadi ya. Bukan karena Kang Deddy Mulyadi lagi trending, karena ia sering bersama kekasih barunya ya, yang gadis cantik asli Tasikmalaya yang masih studi, masih mahasiswi di Bandung. Kenapa itu sering disebut? Kenapa sering diucapkan? Itu teh kata kunci lur. Dan ini di situ bulat ini masih banyak pohon-pohon besar, bahkan di dalam banyak pohon asem ya. Kalau di musim panas dulu ketika belum dipagar, ketika tahun 2002 saya masuk ke Purwakarta, hidup ngekos di Purwakarta, ini pohon-pohon asem ini suka berjatuhan dan kita nyari pohon asem kalau lagi musim panas. Itu seru sama teman-teman sambil bermain bola di bendungan tuh, di bendungan. Tetapi bendungannya sekarang kan penuh dengan air. Kalau dulu sampai misalnya kalau kemaraunya lagi panjang banget itu tidak ada air. Dan setiap keliling pagar Taman Sri Baduga ini dihiasi oleh pagar Malati, pagar yang dirancang oleh Kang Deddy Mulyadi dan tim, agar seluruh kantor-kantor dinas, pagar-pagar bangunan, cagar budaya dan lain-lain itu diset sedemikian rupa sehingga menjadi indah, dan ini namanya pagar Malati. Kemudian dibubuhi juga itu ada pahatan-pahatan patung ya di setiap ruasnya untuk ekspresi seni dan mengingatkan betapa banyak tokoh pewayangan yang jarang kita ketahui ya, jarang kita dalami. Dan lewat mural atau memang pahatan-pahatan seperti ini, itu Kang Deddy Mulyadi mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat. Inilah jejak pembangunan Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta ini ya, yang cukup monumental karena sering disebut bahwa salah satunya Taman Sri Baduga, Taman Air Mancur ini terbesar se-Asia Tenggara dan disebut-sebut sebagai taman yang mahakaryanya Kang Deddy Mulyadi gitu. Bahkan tuh di depannya itu, di situ di tengah-tengah itu ada patung ya Sri Baduga Maharaja. Itu kan Prabu Siliwangi ya, gelar Raja Prabu Siliwangi itu Sri Baduga Maharaja itu adalah Prabu Siliwangi sendiri. Dan Kang Deddy Mulyadi menyimpan itu di pusat, di sentrum, putaran air yang menari-nari, yang indah, menawan lah, diiringi lagu-lagu khas tradisi klasik. Itu cukup memberikan kesan betul-betul sebuah mahakarya yang didesain oleh Kang Deddy Mulyadi, dipersembahkan wabil khusus untuk masyarakat Purwakarta dan pada umumnya untuk para pengunjung yang datang dari luar kota bahkan dari mancanegara. Tuh patungnya di tengah-tengah. Dan kita nanti mudah-mudahan nih ke depan bisa hidup kembali, bisa digratiskan kembali kepada masyarakat, bisa dibuka lah ya. Ini hiburan-hiburan yang dulu Kang Deddy Mulyadi ketika membuat tidak hanya memang memikirkan alasan kebudayaan ya, tapi dia juga memikirkan tentang roadmap ekonomi yang bisa tumbuh gara-gara ada taman ini. Konon dalam kalkulasi Kang Deddy Mulyadi, setiap pagelaran ini
persembahkan kepada warga tidak kurang 10.000 orang tuh hadir di sini ya. Dan 10.000 orang ini kalau kemudian mereka jajan gitu, jajan lah gitu, misalnya seorangnya 100.000 lah gitu, itu berarti tidak kurang ada sekitar 1 miliar omset yang berputar untuk, tentu tidak dalam satu tangan ya, ada yang warung-warung, ada hotel, kemudian ada kafe yang pokoknya menumbuhkan geliat ekonomi yang ada di sekitar. Nah, kalau kemudian nanti dari omset 1 miliar itu ada pajak sebesar misalnya 15% gitu, kan kita dapat 100 atau 10 atau berapa persen lah. Taruhlah 15%, kita bisa dapat 15 miliar, 150 jutaan gitu per minggu gitu, yang bisa masuk ke Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, dari hotel, dari restoran, dari apa. Kalau kemudian orang itu jajan hitung-hitungan kasar misalnya per orangnya 100.000, kan bisa lebih, apalagi misalnya orang bayar hotel bisa 400, 500 dan lain-lain lah. Jajan ke warung-warung juga kan, ke kafe, ke tukang dagang, ke tukang pakaian dan lain-lain. Kalau kemudian itu dikalkulasi dengan biaya berapa dalam sekali pertunjukan kosnya itu, ceritanya dilanjut, itu bisa biaya kosnya 50 juta, bisa balik modal lah. Pendapatan 150, kemudian biayanya 50, dan sisa 100 ya. Ini suasananya cukup menarik, cukup keren. Orang bisa berolahraga ya, terutama pada pagi hari. Dan kita menyaksikan taman ini cukup indah ya. Situbule juga nih ada Situbule Food Market. Di sini banyak yang menjajakan makanan ya. का चर्चा निगार क्या करते हैं, तुम्हारे जुल्म का चर्चा निगार क्या करते हैं, किसी से जिक्र दिले दागदार क्या करते, किसी से जिक्र दिले दागदार क्या करते।